Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas soal tes persiapan pemantapan ujian IPA SMP. Soal ini dikirimkan oleh salah satu teman kita, dan soal ini diuji cobakan atau di wilayah Yogyakarta. Oke, ini adalah part pertamanya. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah penampakan soal halaman pertamanya ya. Tuh, jadi wilayah Yogyakarta, TPPU, IPA tahun 2020. Oke, kita bahas dari soal nomor 1. Oke, Banu mengukur besaran-besaran pada balok besi berikut. Besaran turunan yang dapat diketahui dari hasil pengukurannya. Oke, jadi ada 2 alat ukur. Alat ukur apa kira-kira? Yang ini, di sini kelihatan penggaris ya. Yang ini kamu tahu alat ukurnya? Ini ada kata kuncinya N. Jadi ini adalah neraca pegas yang satuannya Newton. Maka ini untuk mengukur berat. Tuh ya. Jadi neraca pegas berbeda dengan neraca untuk mengukur massa. Ini untuk mengukur berat. Jadi berat berbeda dengan massa ya. Berat itu adalah hasil kali dari massa dengan percepatan gravitasi. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita cek ya dari opsi yang pertama. Luas. Luas bisakah kita dapatkan dari informasi di sini? Bisa ya. Karena ini mengukur panjang, maka luas pasti bisa kita dapatkan. Karena luas itu adalah turunan dari panjang ya. Kayak misalkan, luas itu kan panjang kali lebar. Tuh, jadi ini bisa luas. Volume juga sama ya. Volume bisa kita dapatkan dari ini ya, panjang kali lebar kali tinggi si balok ini. Massa jenis. Massa jenis ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari massa dengan volume. Tuh, jadi rumusnya adalah massa dibagi volume. Tuh massa jenis. Volumenya tadi kita dapatkan. Tapi massanya tidak ada dalam alat ukur yang ada di sini, tidak bisa dihasilkan. Jadi, yang ini salah ya. Tuh. Ini penggaris tadi ya. Jadi yang ini salah. Oke, terus kita cek yang B. Volume tadi udah betul ya. Volume betul. Berat jenis. Nah, berat jenis ini mirip-mirip sama massa jenis. Kalau massa jenis, rho adalah M per V, massa per volume. Massa per volume. Nah, berat jenis di sini adalah berat per volume. Berat tadi udah ada, bisa dihitung dari neraca pegas. Sementara volume bisa kita dapatkan dari penggaris ini ya. Dia turunan dari panjang. Jadi, volume betul, berat jenis betul. Massa. Sayang sekali. Massa pertama bukan besaran turunan, dia salah. Oke, kemudian yang kedua, nggak ada di alat ukur ini. Jadi bukan yang B. Kita cek sekarang yang C. Luas. Luas tadi udah betul ya. Volume juga udah betul. Berat jenis. Ya udah, berarti jawabannya yang C. Tuh. Oke. Kita cek yang D. Salahnya tadi massa jenis sudah salah ya. Kalor jenis juga salah ya. Tuh, karena kalor jenis ini butuh suhu. Tuh ya. Luas tadi betul. Jadi yang D ini salah, ini salah. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Next, kita ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 5 pernyataan ciri-ciri air pada suhu 100 derajat Celcius dan tekanan udara 1 atmosfer. Oke, ini ciri-ciri air, tapi pada suhu 100 derajat. Ingat kata kuncinya, suhu 100 derajat adalah suhu di mana air itu mulai mendidih. Jadi dia sudah mulai berubah menjadi gas ya. Nah, ini muncul duluan ya. Jadi kita cari ciri-cirinya gas. Bukan ciri-ciri wujud air cair lagi, tapi wujudnya gas. Kita cek 1. Molekulnya mudah bergerak. Betul, gas ya, mudah bergerak. Bentuk dan volume tetap. Salah. Gas itu bentuk maupun volumenya berubah. Tuh ya, bentuknya mengikuti ruangan yang diisinya, volumenya juga bisa berubah. Tuh. Jadi ini termasuk ciri dari wujud padat. Yang ada 2-nya berarti salah. Kita langsung bisa cek sebenarnya ya. A ini coret, ada 2-nya. Yang B nggak ada 2-nya, yang C ada 2-nya, yang D udah pasti. Berarti jawabannya yang B, 1, 3, dan 4. Kita cek untuk meyakinkan lagi. Betul nggak sih itu gas?
Partikel berikatan sangat lemah. Betul ya. Susunan partikel tidak teratur. Betul. Jarak antar partikel sangat dekat. Ini zat padat. Oke. Jadi betul jawabannya 1, 3, dan 4 ya. Next, kita ke soal nomor 3. Perhatikan gambar 4 buah bejana berisi air. Oke, ada 4 bejana. Tuh ya. Ini labu ukur, ini gelas beker, Erlenmeyer, kemudian ini sebuah balok. Tuh, ada yang tidak terisi penuh, ada yang terisi penuh. Ya. Nah, masing-masing bejana dinaikkan suhunya. Jadi dipanasin nih ceritanya ya. Bejana 1 suhu awal segini, suhu akhir segini, dan seterusnya. Bagaimana keadaan bejana setelah mengalami perubahan suhu seperti tabel di atas? Bukan keadaan bejana, tapi permukaan air di bejana ya. Nih, lihat di sini. Jadi emang bejana dipanaskan, tapi karena itu bejana kaca, dan kaca itu termasuk salah satu konduktor panas, jadi pasti air di dalamnya akan mengalami kenaikan suhu juga, akan ikut panas juga. Oke, jadi kita cek. Nah, teman-teman, semua benda itu secara umum ketika dipanaskan, itu akan mengalami pemuaian. Tuh ya, jadi kita cek. Yang A, benda satunya naik. Karena suhunya dipanaskan, tadi mengalami pemuaian, udah pasti dia naik ya. Jadi yang D turun pasti salah. Nih udah nggak usah kita lihat. Antara A, B, C. Tinggal. Oke. Yang 2. Dia penuh. Ketika ini memuai, sudah pasti tumpah. Tuh, jadi yang B udah pasti salah. Tinggal yang A sama C. Sekarang ya, kita eliminasi. B sama D sudah dieliminasi. Sekarang tinggal yang A sama C. Oke, sekarang bejana 3. Bejana 3 suhu awalnya 0, suhu airnya 4. Nah, ini kuncinya di sini. Karena beda nih, A naik, B turun. Kalau tadi kita pakai prinsip yang tadi, langsung ketahuan jawabannya yang A. Nah, tapi disinilah uniknya si soal ini, ngasih suhu 0 sampai 4, karena teman-teman, air itu punya anomali air. Ini yang perlu kita tahu ya. Apa itu anomali air? Anomali air ini adalah sifat di mana air itu di luar kebiasaan normalnya. Tuh. Jadi kalau secara umum air kalau dinaikkan suhunya dia memuai, tapi ada yang namanya anomali air. Nah, anomali air ini terjadi di antara suhu 0 sampai 4 derajat. Pas banget emang di nomor 3 ini. Jadi, kalau dinaikkan, kan pada umumnya dia akan memuai. Karena ini anomali, maka ini kebalikannya. Tuh ya. Jadi, ketika dinaikkan dari 0 ke 4 derajat, volume air justru akan menyusut. Tuh. Sebaliknya, kalau dia diturunkan dari 4 derajat ke 0 derajat, kan harusnya menyusut. Tapi ini malah volume airnya mengembang atau memuai. Tuh ya. Jadi, yang ini ketika dinaikkan, harusnya secara umum tadi dia memuai, dia harusnya naik, tapi ini kebalikannya. Jadi, dia menyusut. Tuh, balik yang sini. Jadi, menyusut. Karena menyusut, maka dia turun. Jadi, jawabannya yang C. Oke, paham ya? Ini jadi kuncinya memang di sini, yang di 3 ini. Nomor 3. Ya. Nomor 4 sama. Ini suhunya dinaikkan, ya sudah. Berarti karena ini penuh, dia pasti tumpah. Betul ya? Oke? Paham ya? Next, kita ke soal nomor 4. Perhatikan grafik pemanasan es hingga menjadi air berikut. Berdasarkan grafik, kalor jenis air adalah. Oke. Jadi, kalor jenis air. Yang ditanya adalah kalor jenis air ya. Oke. Kita sebelumnya harus tahu kalor yang diperoleh di tiap kurva ini itu menggunakan kalor jenis apa? Karena ada kalor jenis es, ada kalor lebur es, kalor jenis air, ada kalor uap gitu ya. Nah, ketika air wujudnya masih di bawah suhu 0 atau minus 5 derajat, ini wujudnya sudah bukan air lagi tapi berupa es. Maka yang dipakai di sini adalah kalor jenisnya es. Jadi sesuai bagaimana wujudnya. Tuh ya, maka rumus yang kurva yang ini adalah Q sama dengan M kali C-nya S, kalor jenisnya S, ini kalor jenis ya. Q itu kalor, rumus awalnya kan Q sama dengan MC delta T.
Nah, M massa, C-nya, C siapa yang dipakai? C-nya S, karena ini masih dalam bentuk S. Kemudian delta T perubahan suhu, min 5 ke 0. Oke? Sementara yang ini tidak terjadi perubahan suhu, maka yang dipakai adalah kalor lebur S. Jadi massa dikali kalor leburnya S. Nggak pakai delta T, karena memang nggak ada nilai delta T-nya. Dari 0 ke 0 kok. Nanti kalau dikali 0 malah jadi 0. Meniadakan nilainya. Oke? Kemudian ketika naik ke sini, ini kan dia tadinya es gitu ya. Kemudian di sini mencair, udah mencair nih, udah jadi air, maka di sini dia sudah mulai bentuknya, wujudnya udah bukan es lagi, tapi sudah cair. Sudah wujud cair. Maka yang dipakai di grafik yang ini adalah M C air dikali delta T. Tuh. Jadi kalor jenisnya yang dipakai di sini kalor jenis air. Nah, kita bisa cari di sini kalor jenis air dari rumus yang ini. Oke, jadi nggak bisa pakai angka yang ini, nggak bisa pakai angka yang ini ya. Kita pakai yang ini. Oke, sekarang kita masukin ya. Rumusnya kan yang ini, udah kita pilih. M kali kalor jenis air kali delta T. Kita masukin, kalornya berapa? Nih kalor nih. Satuannya kalori. Kalor itu satuannya bisa kalori, bisa joule. Satuan internasional joule, tapi ada juga dinyatakan dalam kalori. Oke. Nah, ini kan di sini 16.250. Kemudian yang ini 8.250. Maka kalornya adalah kita ambil yang ininya aja. Jadi angka di sini dikurangin yang ini ya. Itu kalornya dia. Jangan pakai semua angka yang di sini. Ini adalah dari sini, itu kalor total namanya, dari sini sampai sini. Oke, jadi kita kurangin 16.250, kita kurangi 8.250, kali massa, kali C-nya air, kalor jenis air mau kita cari, kali delta T. Delta T-nya dari sini, ini titik 0, set ke atas 80. Jadi, 80 kurang 0, 80. Delta T selisih suhu ya. Oke, sekarang kita kurangin. 16.250 kurang ini 8.000. Berarti 8.000 kali massa kali kalor jenis air kali 80. Maka massanya nggak ada. Itu kenapa makannya nggak ada nih di sini ya. Harusnya di sini biasanya kalau di soal, nih di sini ada pemanasan, titik-titik, gram S. Misalkan berapa gram S. Harusnya ada, tapi di sini dicari-cari nggak ada informasi massa. Tuh ya, karena massanya nggak ada, kita coba M kali C air, berarti 8.000 bagi 80 adalah 100 kalori per derajat Celcius. Ini masih perkalian dari massa dengan kalor jenis air. Oke, terus kita lihat-lihat sedikit dari sini ya. Kemungkinan ya, ini kemungkinan massanya 100 gram. Oke, ini ngira-ngira sendiri nih supaya ada jawabannya. Maka kalau massanya 100 gram, M-nya kita ganti ya. Jadi kalor jenis airnya adalah, tadinya kan 8.000 bagi 80, dapat 100. 100-nya kita bagi lagi sama massa, 100 bagi 100, jadi hasilnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi jawabannya bisa ketemu deh, ada di opsi ya. Tuh. Nanti silahkan boleh dicek lagi, mungkin ditanyakan sama pembuat soalnya, ini massanya berapa untuk memastikan. Oke, next ke soal nomor 5. Oke, ini bagian materi kimia, pasangan gambar yang merupakan molekul senyawa. Oke, kita review sedikit. Molekul itu ada dua jenis, molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur ini gabungan dari atom yang sama, molekul senyawa gabungan dari atom yang berbeda. Nah, tahu dari mana sama dan bedanya? Kelihatan nih dari gambar. Ini kan gede, yang ini kecil. Berarti ini beda, berarti ini senyawa. Ini kecil sama kecil, sama persis, berarti ini unsur. Ini sama semua, ini juga unsur. Ini beda, ada yang besar, ada yang kecil-kecil, jadi ini yang ini jawabannya 1 dan 4 yang senyawa. Sementara 2 dan 3 adalah molekul unsur. Oke, gampang ini ya. Next, ke soal nomor 6. Oke, ini juga kimia ya. Lakmus. Berdasarkan data larutan yang bersifat basa. Oke, basa itu kalau dicelupkan oleh lakmus,
ujungnya pokoknya biru. Kalau lakmus merah jadi biru, lakmus biru ya jadi biru juga. Udah, kita tinggal cari yang biru-biru. Yang mana? 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya yang B. Gampang ini ya, lakmus. Oke, nomor 7. Ini juga kimia, zat aditif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu ya, tergantung dari fungsi si zat itu. Nah, ini yang ditanya adalah pemanis dan pengawet buatan. Buatan ya. Kita cek. Gula. Gula pemanis sih, tapi bukan buatan ya. Salah. Yang ini susu bubuk juga bukan. Nah, ini ya, ini bukan, ini bukan. Yang ini benar. C. Asesulfam itu adalah pemanis buatan, natrium benzoat juga adalah pengawet buatan. Coklat bubuk bukan, beta karotin itu adalah pewarna. Oke. Next. Oke, ini juga kimia, lambang atom. Makna dari lambang tersebut adalah atom yang mempunyai, ada Cl, klorida. Bukan klorida ya, ini unsur klor. Oke, ini klor. Terus ada 35, ada 17. Angka apakah ini? Nah, kita bahas ya. Jadi yang di atas ini disebutnya adalah nomor massa. Yang di bagian bawah disebutnya adalah nomor atom. Diingat-ingat ya. Apa itu nomor massa? Nomor massa itu adalah yang ada di inti atom. Kalau kamu review lagi materi kimia, yang ada di inti atom adalah proton dan neutron. Jadi nomor massa adalah jumlah proton ditambah jumlah neutron. Ih, kurang R dikit ya, mohon maaf. Tuh, itu nomor massa. Apa itu nomor atom? Nomor atom adalah jumlah protonnya. Oke, paham ya sampai di sini? Jadi yang di sini jumlah proton, yang ini adalah proton ditambah neutron. Oke. Nah, berarti kalau ini proton, udah ketahuan berarti jumlah protonnya adalah 17 ya, protonnya 17. Nah, karena ini atomnya adalah atom netral, kan nggak ada muatannya nih. Kalau di sini ada muatannya misalkan -1, ini namanya atom bermuatan negatif. Oke, ini atom netral. Nah, atom netral itu jumlah proton sama persis dengan jumlah elektronnya. Tuh ya, ini aturan atom netral. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Maka kalau protonnya 17, otomatis elektronnya juga 17. Nah, neutron gimana ngitungnya? Kita bisa dapat dari nomor massa nih. Kan proton udah ketahuan 17, nomor massa 35. Berarti neutronnya adalah 35 kurang 17, 18. Jadi jawabannya yang A ya, proton 17, elektron 17, neutronnya 18. Oke, gampang kan? Yang penting ingat ininya ya, jangan sampai ketukar. Oke, next, nomor 9. Sandy mengamati pola gerakan truk melalui tetesan oil. Oke, ini tetesan oil ya. Jadi di mengamati pola gerak ini ada 2, bisa tetesan oil, bisa ticker time. Tuh. Nah, ticker time adalah kebalikannya tetesan oil. Oke, sekarang yang ditanya soal adalah GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat. Kalau di tetesan oil, tetesan oli, ini kalau dia semakin dekat, kita sambil bayangin karena ini kan dia di jalanan, jadi kita bisa sambil bayangin ya. Ini kalau jaraknya makin dekat, maka secara logika pasti truknya lama-lama nanti bisa berhenti. Berarti ini namanya GLBB diperlambat. Tuh ya. Nanti kalau yang ditanya dalam ticker time, kebalikannya. Kalau begini kondisinya, ticker time-nya namanya dipercepat. Tuh ya. Nah, kalau begini dia diperlambat, ini tadinya segini, kemudian makin jaraknya jauh, ini berarti namanya dipercepat lawannya. Sama juga ini ya, ini sama dengan nomor 2, berarti makin jauh dipercepat. Yang 4, makin dekat jarak polanya, berarti diperlambat. GLBB diperlambat dan dipercepat, ya udah kita langsung cari yang mana 1 dan 2. Betul, 1 dan 2 ya. 3, 4 salah, 2, 3 salah, 2, 4 salah. Harus berturut-turut nih. Dibaca soalnya. Dia harus berturut-turut. Jadi yang di depan harus diperlambat. Artinya berturut-turut seperti itu ya. Terus yang di belakangnya harus dipercepat. Kalau 3, nih kita lihat yang B. 3 dipercepat.
Salah, orang mintanya diperlambat duluan kok. Oke, gampang kan? Next, kita ke nomor 10. Oke. Perhatikan gambar berikut. Jika gaya gesek masing-masing balok terhadap lantai 10 Newton. Nih udah digarisin ya sama saya. Gaya gesek masing-masing balok loh, bukan gabungan, tapi masing-masing. Maka percepatan benda adalah, oke, ini hukum 2 Newton. Percepatan benda adalah resultan gayanya dibagi masanya. Oke, atau F per M. Nah, kita masukin ya di sini. Kalau masing-masing balok aja gaya geseknya 10, berarti total gaya gesek, F geseknya adalah 20. Karena yang ini 10 mengalami gaya gesek, yang ini juga mengalami gaya gesek 10. Jadi kalau di total gaya geseknya 20 ya. Nah, teman-teman, gaya gesek ini sifatnya menghambat. Jadi dia akan negatif nilainya atau berlawanan dengan F yang ini. Oke, karena ini ke sana arahnya, nah gaya gesek tuh arah ke sana. Oke, kita masukin ya. Jadi resultan gayanya, karena tadi sudah diinformasikan bahwa gaya gesek sifatnya menghambat, jadi negatif ya. 50, ini gaya, kita kurangi gaya gesek 20. Per total massa adalah 4 tambah 6, 10. Jadi A-nya adalah 30 bagi 10, 3 meter per second kuadrat. Gampang kan? Next, kita bisa next ya. Oke. Peristiwa yang berlaku hukum 1 Newton. Kalau tadi hukum 2 Newton, sekarang adalah hukum 1 Newton. Oke. Saat kita naik motor dan motor digas, badan kita terdorong ke belakang. Oke, kita review sedikit ya. Hukum 1 Newton apa? Kalau hukum 2 Newton itu berbicara tentang percepatan. Hukum 1 Newton itu disebut juga dengan hukum kelembaman. Artinya, ya, kalau bendanya diam, dia akan terus diam. Sementara kalau benda bergerak, dia akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Artinya lagi di sini bahwa resultan gayanya nggak ada. Resultan gayanya itu 0 nilainya. Tuh ya. Misalkan kayak jam dinding. Kan bergerak, jam dinding. Bukan jam dinding. Detiknya si jam dinding. Atau jarumnya si jam dinding. Nah, itu kan bergeraknya dengan kecepatan yang tetap. Tuh ya. Tapi kalau bergeraknya dengan kecepatan yang berubah-ubah, ya nanti jadinya jatuhnya jadi hukum 2 Newton yang percepatan. Oke? Nah, hukum 1 Newton tuh itu ya. Benda yang diam akan cenderung tetap diam, sementara benda bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Atau resultan gayanya sama dengan 0. Oke, sekarang kita cek. Saat kita naik motor nih, terus motornya digas, badan kita terdorong ke belakang. Apakah itu hukum 1 Newton? Oke, ketika kita naik motor, tadinya kan motornya diam. Ya. Kemudian digas. Harusnya kalau motor itu digas bergerak maju, badan kita secara logika harusnya maju juga. Tapi kenapa justru badan kita malah jadi ke belakang? Nah, ini adalah efek dari hukum 1 Newton. Tuh, itu membuktikan bahwa ketika kita lagi diam, ya emang kita ini akan cenderung diam. Makanya ketika kita bergerak, akhirnya itu kaget badannya, jadi terdorong ke belakang. Jadi yang satu betul ya, hukum 1 Newton. Ini bisa juga misalkan ketika di mobil atau di kereta, ketika baru pertama kali digas, dia akan seperti itu. Jadi ini betul. Oke, sekarang yang 2. Dayung mendorong air ke belakang, perahu bergerak ke depan. Oke, jadi dayung mendorong air ke belakang, tapi ternyata perahu bergerak ke depan. Nah, ini adalah hukum 3 Newton atau disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Aksinya adalah gerakan dayung ke belakang. Tuh ya, jadi kamu mendayung, kamu melakukan gerakan terhadap air ke arah belakang, kamu usir-usir air ke belakang, nah airnya nggak terima, dia usir-usir juga perahunya akhirnya, digerakkan ke depan. Tuh, makanya disebutnya aksi-reaksi. Aksinya dayung, kemudian si air, karena sudah menerima aksi dari dayung, dia membalas. Tuh, jadi dia gerakan perahu itu ke depan. Itu namanya hukum 3 Newton, bukan hukum 1, bukan hukum 2. Kita cek yang 3. Oh ya, pasti berarti 2 udah pasti salah ya. Kita langsung aja. Berarti yang A ada 2-nya salah. C juga yang ada 2-nya salah. Berarti antara B dan D. Tadi 1 udah benar ya. Wah, jangan-jangan B. Tapi kita cek. 2 badak bermassa sama saling dorong, keduanya tidak ada yang bergeser posisinya.
Betul, ini hukum 1 Newton. Coba deh diingat-ingat ya, tadi disebutkan bahwa resultan gayanya 0. Ini kedua bendanya nggak ada yang bergeser posisinya. Artinya kenapa? Karena gaya yang diberikan sama, si badak A sama badak B memberikan gaya yang sama, sehingga akibatnya gaya mereka ini saling meniadakan, jadi resultan gayanya 0. Akibatnya tidak ada yang bergeser dari posisinya, atau ya udah mereka diem aja di situ. Oke? Jadi 3 betul ya. 1 betul, 3 betul. Kita cek 4. Roket terbang vertikal ke atas melawan beratnya. Nah, ini juga hukum 3 Newton. Ada aksi, ada reaksi. Oke, roket. Kan dia biasanya kalau roket tuh memberikan gasnya ke belakang ya. Nah, kemudian karena udara sudah mendapat dorongan dari roket, akhirnya udara melawan dengan menggerakkan roketnya ke atas. Jadi ini aksi-reaksi. Maka yang ada 4-nya juga salah, otomatis jawabannya 1, 3, dan 5. Jadi yang B. 5, kertas terletak di bawah gelas kaca, ditarik dengan cepat, gelas tetap diam. Betul ya, cobain. Kalau nggak percaya, kertas taruh di bawah gelas kaca, terus tarik dengan cepat, pasti gelasnya tetap diam. Oke? Next, kita ke soal nomor 12 ya. Ini gampang ya teori, yang penting teliti aja bacanya biar bisa bedain yang mana hukum 1, mana hukum 2, mana hukum 3. Oke. Next, ke soal nomor 12. Sebuah kotak diangkat vertikal ke atas dengan cara seperti gambar. Percepatan gravitasi yang berlaku di tempat tersebut 10 meter per second kuadrat. Usaha total. Oke, angkanya usaha total. Kita lihat ya, di sini adalah W, maka ini adalah beban. Ini bebannya. Ini beban yang mau diangkat nih, 20 kg. Sementara ini F 500 Newton adalah kuasanya. Oke. Nah, usaha, rumusnya, usaha itu kan W sama dengan F kali S dan sebagainya ya. Tapi di sini usahanya ada 2 jenis. Yang pertama kita cari adalah usaha oleh gaya angkat. Oleh gaya angkat, jadi yang ini ya. Nah, rumusnya F kali S tadi. F kali S. Berarti F ini 500. S-nya berapa perpindahannya? Ini ada di sini di soal ya. Perpindahan atau jaraknya adalah 10 meter. Jadi 500 kali 10, 5000 joule. Wah, udah ketahuan jawaban yang D. Santai. Belum selesai, ini baru usaha yang dilakukan oleh gaya angkat. Oleh yang ini. Sementara ini ada 2 nih. Makanya dia sebut usaha total ya. Nah, usaha satu lagi oleh gaya berat. Yang ini. Usaha yang dialami oleh si gaya berat. Oke. Nah, usaha yang dialami oleh gaya berat ini disebut juga dengan energi potensialnya adalah massa kali gravitasi kali ketinggian. Massanya kan 20 kg. Si beban ini. Gravitasi 10, dia kasih tahu di sini ya. Percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Ketinggiannya ini 10 kita masukin, 20 kali 10 kali 10, 2000 joule. Tuh. Nah, kita ingat lagi teman-teman, energi potensial itu ini adalah energi terhadap gravitasi bumi terhadap yang ada di bawah. Jadi, dia nilainya berlawanan dengan gaya angkat karena dia energi terhadap yang di bawah sini. Tuh ya. Ini ke arah sini, sementara ini ke arah situ ya. Jadi, nilainya negatif. Maka usaha total bukan berarti dia ditotal terus harus dijumlah. Tapi karena dia bernilai negatif, maka ini di sini negatif. 5.000 dikurang 2.000, jadi jawabannya 3.000 joule. Oke, teman-teman. Ini soalnya lumayan ya, lumayan berkualitas. Bagus juga ini soalnya. Jadi punya variasi dibanding soal-soal model-model soal ujian akhir di kelas 9 sebelumnya. Oke. Kita sampai di sini dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika memang ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini ada di surat Al-Nasrah ya, surat As-Saff ayat 6. Surat ke-94 ayat 6. Jadi teman-teman tetaplah bersemangat dan berpikir positif.